Halo guys, balik lagi ya dengan channel Jeda Mergawe. Nah, kali ini kita mau unboxing dan kita mau menerka-nerka gimana nih peluang timnas Indonesia untuk melaju dan kiprahnya dalam kompetisi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Wah, kemarin kalau lihat mainnya lawan Filipina, gini banget pokoknya. Terlebih ada satu lagi guys, pemain naturalisasi atau pemain keturunan lah kita nyebutnya. Itu namanya Kelvin Pardong, yang luar biasa banget ya guys. Ini salah satu pemain naturalisasi atau pemain keturunan grade A menurut aku. Permainannya itu cakep banget. Kalau aku lihat mainnya dia itu, aku keinget sama satu wingback kirinya Barcelona dulu guys, waktu keemasannya. Namanya Jordi Alba. Nah, kita juga punya Kelvin Pardong. Nanti kita mau nerka-nerka terkait dengan peluang Indonesia untuk di ronde ketiga ini, sama kita mau sedikit kulik dari Kelvin Pardong ini. Oke guys, line up kesebelasan timnas Garuda sekarang kian terasa mewah ya guys, setelah adanya Kelvin Pardong ini. Gimana tidak, salah satu wingback kiri terbaik ini merupakan mempunyai darah keturunan Indonesia. Pemain ini menurut aku memiliki skill set yang cukup komplit ya guys, karena pada dasarnya dia itu memiliki kelebihan di kaki kiri, terus kemampuan dribbling yang cukup tinggi, serta akurasi tendangan bebas yang ciamik. Dari kemampuan-kemampuan tersebut, nggak heran kalau pemain ini disebut dengan pemain yang spesial. Bayangkan guys, padahal dia itu baru dinaturalisasi sekitar 1 mingguan kemarin dan baru bergabung dengan timnas akhir-akhir ini. Dan ini laga perdananya, dia masuk ke skuad Sintayong, langsung dia turun ke lapangan di menit pertama, walaupun tidak sampai ke menit terakhir, tapi seenggaknya kita udah tahu lah gimana dia ngocek bola. Dia naik turun mulai dari bawah, kemudian naik ke atas, turun lagi ke bawah membantu pertahanan, naik lagi ikut menyerang. Aku kadang-kadang curiga ini dia orang itu punya paru-paru berapa sih bisa sampai sekuat itu. Dan buat timnas Filipina siap-siap ya, kalian pasti akan digempur habis-habisan oleh sayap Garuda. Melihat line up timnas Indonesia kemarin saat menjamu Filipina, bermain ofensif banget ya guys, dengan strategi 3-4-3. Di belakang ada 3 back, Rizky Ridho, Jai Itjes, dan Kelvin Pardong. Terus kemudian di tengah ada Sandy Wiles, Nathan Choaon, Tom Haye, serta Shen Patinama. Terus kemudian di depan ada juru gedor Marcelino, Rafael Struijk, dan Ragnar Oretmangun. Permainan ini emang ofensif banget guys. Kalau lihat strategi ini kayak yang dimainkan Pep Guardiola ya kali ya di Manchester City. Bermain dengan sangat ofensif, determinasi tinggi, serangan balik yang cepat, dan akurasi passing yang kuat. Ditambah di tengah itu ada yang aku suka ya guys, Tom Haye. Ini mungkin bisa disebut profesor lapangan tengah dari timnas Indonesia kali ya. Karena umpan-umpannya itu jitu banget guys, dan bisa menerobos, membuka ruang bagi pemain lain, terutama membuat peluang bagi Marcelino dan Ragnar Oretmangun yang mobile banget di sayap tentunya. Dan alhamdulillah akhirnya timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat melawan Filipina dengan skor 2-0. Kemenangan ini pun juga mengantarkan Indonesia untuk lolos ke ronde selanjutnya, putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga ya guys, tentunya ketiga. Yuk. Setelah ini ayo kita lihat gimana peluang-peluang timnas Indonesia kemarin saat menjamu timnas Filipina. Nah, ini aku ya kasihin cuplikannya. Wah, di sini Tom Haye menggiring bola, terus kemudian umpannya itu ke Asnawi ini benar-benar membelah jantung pertahanannya ya. Nah, ini kreator serangan lagi yang diawali oleh Tom Haye. Dan gol! Tendangan luar biasa dari luar kotak penalti Tom Haye ini. Sungguh luar biasa banget guys. Kayak gol Gonzales dulu ya, yang waktu lawan Filipina pas Gonzales masih seger-segernya. Kalau sekarang kan udah menurun lah mungkin. Nah, ini satu peluang lagi dari Asnawi. Sayang sekali belum bisa dimanfaatin. Ini kayaknya
pertahanan Filipina ini diserang habis-habisan guys sama Garuda. Gol ini di awal babak kedua ya guys. Rizky Ridho berhasil menyambut umpan dari Nathan Choaon. Tendangan bebasnya masuk melesat ke gawang. Wah, kalau kayak gini mainnya juga udah level Asia banget ini guys. Jadi positive thinking banget kalau Indonesia ini bakal maju ke selanjutnya. Dan seperti itu ya guys, determinasi tinggi dari timnas Indonesia itu saat melawan Filipina itu emang luar biasa, nggak kayak dulu loh guys. Dulu itu yang aku lihat itu timnas Indonesia manakala main, terus diserang terus, kemudian kebobolan, kalau dapat bola itu langsung dilempar ke atas, long ball ke striker, striker jalan, nyari bola, lari sana sini nggak dapet bolanya. Aduh. Kalau sekarang kan nggak, udah dari kaki ke kaki, kombinasi permainan dari sayap, terobosan dari tengah, umpan-umpan yang ciamik, bagus banget pokoknya. Setelah melihat permainan timnas kemarin itu, aku jadi ambisius besar guys untuk timnas ini bakalan lolos ke Piala Dunia di tahun 2026 besok itu. Kan kualifikasinya itu udah mulai dari sekarang juga, dan ini udah memasuki ronde 3 ya guys. Dimana di sini itu dalam satu benua Asia itu nanti akan diambil 8 tim guys. Dan 6 tim terbaik dari itu akan lolos langsung, terus 2 tiket itu direbutkan dari kualifikasi lagi. Ini aku kasih skema bagan gambarannya. Jadi sekarang itu setelah masuk ke ronde 3 itu ada 18 negara besar guys yang masuk dalam putaran ketiga ini. Nanti itu rencananya akan dibagi ke dalam 3 tim atau 3 pot biasanya nyebutnya. Pot 1 itu berisikan 6 negara, pot 2 6 negara, dan pot 3 juga 6 negara. Terus kemudian nanti dari masing-masing pot ini akan diambil 2 terbaik yang langsung lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Wah, kalau menerka peluang timnas Indonesia ini masih sangat terbuka lebar sekali ya guys. Apalagi kedepannya rencana akan ada pemain keturunan yang ikut bergabung lagi. Seperti kiper dari Inter Milan, terus kemudian pemain-pemain yang ada di Belanda itu. Nih aku kasih bagannya ya guys. Di pot 1 itu ada negara Jepang, Iran, kemudian Korea Selatan, terus kemudian di pot 2 itu ada Australia, Qatar, dan Irak, kemudian di pot 3 itu ada Arab Saudi, Uzbekistan, serta Yordania, terus kemudian di pot 4 itu ada Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, di pot 5 itu ada Tiongkok, Palestina, Kirgistan, di pot 6 itu ada Korea Utara, tentunya negara kita Indonesia, dan yang terakhir Kuwait. Nah, dari 18 ini nanti ada 3 grup, ingat itu. Terus kemudian kalau misal ini guys, dari Indonesia ini nggak berhasil duduk di posisi 1 atau posisi 2, dari posisi ketiga dan posisi keempat ini akan diundi lagi, maksudnya ditandingkan lagi sehingga nanti ada 6 tim yang merebutkan 2 tiket menuju Piala Dunia. Kalau yang posisi 5-6 otomatis tidak lolos. Nah, kalau lihat lawan-lawan Indonesia ini ya bukan kelas teri lagi ya guys. Udah negara Jepang loh, udah negara Korea Selatan loh, udah negara Australia. Jarang-jarang kan Indonesia punya kesempatan bagus untuk main dan menimba ilmu. Terus kemudian di sini bukan menimba ilmu lagi ya guys, adu nasib bahkan. Luar biasa pokoknya. Terima kasih Coach Sintayong. Dan bahkan kalau bicara statistik, negara 18 ini yang lolos di kualifikasi ronde ketiga ini rata-rata memiliki ranking FIFA itu hanya kepala 2 guys. Mulai dari 20 atau 30 sampai ke nggak sampai 100. Dan Indonesia ini masih di posisi 134 dunia. Bayangkan guys, misal kalian itu di sekolah itu peringkat 134 dunia melawan adu kecerdasan dengan anak yang ranking 20, ranking 30, ranking 40. Kalau aku sih saran aku yang penting jangan minder dulu. Nothing tulus dalam bermain, terus kejar bola,
terus olah bola, tunjukkan kemampuan. Aku yakin kalian pasti bisa. Dan kalian tahu nggak guys, Indonesia ini satu-satunya tim, satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga putaran kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand udah nggak lolos, Vietnam udah nggak lolos, Malaysia? Hah? Siapa Malaysia? Udah jauh guys, terlempar Malaysia. Satu-satuannya wakil Asia Tenggara, Indonesia. Keren banget bukan? Ajaib. Timnas Indonesia benar-benar menjelma jadi kekuatan baru ya guys di Asia Tenggara. Nah, ini tidak lupa berkat dari gebrakan juga dari Exco PSSI dengan keberaniannya yang dulu Liga Indonesia itu carut-marut antara ISL dan IPL, bahkan ada dualisme liga yang termasuk di dalamnya juga ada Bung Toel. Di sini sekarang udah bersatu lagi jadi satu liga, BRI Liga 1. Terus kemudian terus dilakukan pembenahan di sektor klub, di sektor Liga Indonesia. Sementara untuk sektor timnas, PSSI juga melakukan gebrakan gede guys. Dengan cara memanggil pemain-pemain keturunan yang berlaga, yang berkiprah di luar negeri. Jadi kan dulu itu namanya negara Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda. Jadi nggak heran kalau warga pribumi itu ada yang menikah dan punya keturunan dengan Indonesia, sehingga ada yang berkiprah di sana, ada yang menitih karir di sana, ada yang bekerja di sana, dan memiliki anak keturunan. Nah, kemudian anak keturunannya itu coba dipanggil sama PSSI untuk bergabung dan membela timnas Indonesia ini. Cakep banget bukan? Dari situ aku yakin ini merupakan tombak awal bagi timnas Indonesia agar bisa berbicara banyak di kancah dunia. Luar biasa pokoknya. Sekarang level kita udah nggak Asia Tenggara lagi loh guys. Level kita udah Asia dan bahkan dunia. Nah, kita mainnya udah nggak lawan Malaysia lagi ya mungkin nanti. Bisa-bisa kita udah lawan Argentina atau Portugal, Cristiano Ronaldo. Assalamualaikum. Yuk. Dan sebagai penutup, aku tentunya mengapresiasi sekali ya guys terkait dengan keberhasilan dari timnas Indonesia ini untuk lolos dan melaju ke babak selanjutnya. Jarang-jarang loh guys, ini sebuah rekor bagi Indonesia sendiri tentunya untuk bisa melaju jauh sampai di tahap ini, sampai di titik ini. Luar biasa banget pokoknya. Yang jelas pesan dari aku itu jangan mudah bangga, jangan mudah puas, apalagi bangga bolehlah sedikit-sedikit, tapi jangan terlalu ya, karena kalian nanti kalau kegoda dengan euforia pasti nggak fokus lagi dalam main, terus kemudian keenakan dipuja-puji sana-sini, jadi kalian lupa. Rule the game kita di depan itu adalah Piala Dunia. Rule the game kita di depan itu adalah Argentina, Prancis, Portugal, Jerman. Aku udah nggak kebayang guys kalau menyaksikan timnas Indonesia itu bisa mentas di laga sebesar Piala Dunia. Dari saya cukup sekian ya guys terkait dengan gimana membahas peluang timnas Indonesia ini untuk melaju lebih banyak di Piala Dunia. Kita doakan aja bareng-bareng, kita semangati, kita dukung seluruh punggawa Garuda bisa banyak bicara di kancah pentas dunia, dan punggawa Garuda bisa mengantarkan Indonesia terbang lebih tinggi. See you next time. Salam literasi, salam satu langit.